Halo, Mas Kenan Pierce. Halo Pak Jaya. Wah, bukan main. Terima kasih sekali. Ya, ada anak muda yang sangat saya kagumi karena Wow. Anda mendirikan kreatif agency Stoic Trisula yang tidak main-main. Ternyata Anda sudah pernah memenangkan award winning agency untuk kampanye untuk campaign of the year di Hong Kong dan untuk Clear Unilever dan juga Best Government Public Relations Campaign Barcelona untuk Telkom. Bukan main. Wow. Bisa Anda cerita tentang diri Anda dahulu? Ya, sebelum kita bicara tentang Stoic Trisula, tentang Anda, sebetulnya siapa Anda kok bisa sampai mendirikan suatu perusahaan kreatif yang telah malang melintang di mancanegara itu? Silakan, Mas Kinan. Pak Jaya, terima kasih atas undangannya sekali lagi. Sebuah kehormatan bisa berdialog langsung oleh orang yang juga sepak terjangnya apalagi di aspek kebudayaan, saya ikutin sejak lama. Jadi terima kasih sudah mengundang. Mungkin sedikit cerita tentang saya gitu ya, bahwa saya menghabiskan masa edukasi saya di Indonesia. Saya kuliah juga entrepreneurship business, tapi yang selalu menjadi pertanyaan saya, bisnis apa yang harus saya ciptakan? Karena bisnis ini kan spektrumnya sangat sangat luas. Nah, akhirnya singkat cerita, sekitar 9 tahun yang lalu saya berdialog. Saya berdialog dengan ibu saya, terus saya nanya gitu selesai kuliah, "Mom, aku mau bikin bisnis, I want to be a businessman. Tapi bisnis apa ya?" Gitu. Dan dia dengan jawaban yang sangat singkat, padat, dia bilang, "Kinan, I don't have the power to tell you what business direction that you should take," gitu. Tapi a wise man once told me, dia bilang, menciptakan sebuah bisnis itu harus memulai dari permasalahan apa yang mau kita selesaikan. That's the best way to make a business sustainable. Itu adalah cara terbaik untuk memiliki visi dari bisnis yang besar. Cari masalah yang ingin kamu selesaikan. Ya, 11 tahun yang lalu jawaban itu cukup abstrak ya. Kayak masalah apa gitu kan. Dan akhirnya singkat cerita, saya bertemu dengan teman-teman saya. Dan di situ saya lihat ada satu permasalahan gitu. Pada saat itu industri kreatif 11 tahun yang lalu itu tidak seperti hari ini. Industri kreatif itu masih dilihat sebagai industri yang hanya dilakukan oleh orang yang memiliki hobi, hanya dilakukan untuk tidak ada kesempatan untuk menjadikan hobi itu sustainable gitu. Karena teman-teman saya menjadi musisi, menjadi ilustrator, menjadi desainer, mereka menyerah gitu ya. Mereka menyerah pada saat itu karena mereka berpikir industri kreatif bisa ngasih makan gua apa gitu. Nah, akhirnya dari situ terlihatlah saya terekspos dengan sebuah masalah bahwa ternyata kreatif industri ini pemainnya banyak, tapi industrinya tuh tidak besar gitu loh. Nah, akhirnya dari situlah saya decide untuk terjun ke kreatif industri gitu, membuat bisnis di sektor industri kreatif, specifically di desain. Gitulah kurang lebih perjalanannya Iya, gitu nah ya. menarik sekali. Nah, jadi tadi Anda menyatakan bahwa pasar di industri kreatif ini tidak besar. Jadi Anda boleh dikatakan Anda bukannya menggantungkan diri kepada pasar, tapi Anda malah berniat untuk membangun pasar. Apakah Ya, benar? benar sekali. Mungkin pada saat itu tidak sampai berambisi untuk menciptakan pasar gitu ya. Tapi saya melihat begini, I don't have any big talent gitu. And when I grow up, pada saat saya tumbuh besar gitu ya,
Saya melihat teman-teman saya yang jago bermusik, saya melihat teman-teman saya yang jago mendesain. Eh, ada rasa apa ya? Ada rasa kagum terhadap orang-orang ini gitu. Dan sangat sedih pada saat saya melihat mereka menyerah gitu ya. Ada yang kerja di korporasi, dan saya tidak menyalahkan dia kerja di korporasi, tapi dia tahu betul dia tidak happy gitu. Kemudian ada yang menyerahkan talenta musiknya dan akhirnya harus mengikuti usaha orang tuanya gitu. Nah, itu yang membuat saya kayak wow, ini talent yang sangat sangat saya kagumi menghilang begitu saja karena tidak ada industrinya gitu. Jadi pada saat itu komitmen saya coba menciptakan karya yang membuat saya bisa berkolaborasi dengan kreatif-kreatif lainnya, dari desainer, dari musisi. Nah, akhirnya ya agency ini menjadi salah satu jalan keluar gitu ya. Yang akhirnya sekarang kita bisa lihat industri kreatif di Indonesia luar biasa. Wah, hebat sekali. Nah, boleh saya tanya atau Anda masih ingat tidak produk pertama Anda apa? Wow. Uh, jadi karena saya di desain dan consulting, saya ingat project pertama saya itu launchingnya Batik Air. Oh, wah, Ya, langsung launching. Anda bukan main. Padahal Ya, saya langsung begitu dengar Batik Air, saya sudah teringat, saya kagum sekali. ya, Bahwa melihat cara mereka kampanye itu, wah menurut saya itu termasuk kelasnya Avenger gitu ya. nah, Nah, jadi itu produk ya, pertama itu Anda untuk Batik Air. Nah, betul. ya termasuk yang ada katanya nanti kalau dapat Rolls Royce segala itu. Nah, jadi dulu untuk kita memperkenalkan Batik Air ke Indonesia, kita memperkenalkan satu kampanye namanya Jelajah Nusantara. Jadi intinya kita pengen masyarakat luas itu mengasosiasikan destinasi di Nusantara, destinasi-destinasi baru itu melalui Batik Air. Dan ya itu bisa dibilang langkah awal untuk saya terjun ke dunia desain dan advertising. Oke. Nah, nama Batik Air sendiri itu apakah memang sudah ada atau termasuk Anda yang provokasi? Nah, kebetulan sudah ada. Oh, sudah Kebetulan ada. sudah Jadi ada. Anda kembangkan semua itu anunya. Nah, kalau Anda lihat perhatikan, Anda kalau masih ingat apa yang Anda lakukan pada waktu pertama produk air itu ya tadi kalau garis besarnya memperkenalkan destinasi wisata. Nah, tapi apa yang Anda lakukan di sana? Jadi saya melihat ini kalau kita bicara dalam konteks brand gitu ya atau produk, terkadang mereka terlalu fokus untuk menjual produknya gitu ya. Oh, oke. Tapi sekarang kita lihat di era digital, di era di era yang semua serba terkoneksi gitu. Saya melihat brand itu tuh harus menjadi seperti manusia, harus memiliki karakter, memiliki personality. Dan akhirnya waktu itu saya ingat saya bilang sama Batik Air, untuk memperkenalkan destinasi, memberikan promosi, gambar-gambar indah mudah. Tapi bagaimana kalau kita angkat aspek-aspek seni budaya, kita angkat aspek-aspek tata boga yang ada di sebuah destinasi. Kita perkenalkan komunitas-komunitas yang ada di destinasi tersebut apa-apa aja. Dan akhirnya ya maksudnya bisa dibilang lumayan sukses gitu ya, secara kampanye memperkenalkan Batik Air pada saat itu, karena kita mencoba memperkenalkan area-area yang belum pernah diperkenalkan oleh airline lain. Oh, dan saya lihat setelah itu Garuda juga ikut-ikutan kan? Ya, Anda perhatikan. Ya, maksudnya saya melihat sekarang kecintaan akan seni budaya Nusantara tuh sudah mulai sangat hidup gitu ya. Jadi bukan hanya sebagai kosmetik atau bukan hanya sebagai pelengkap gitu, tapi sudah harus menjadi intisari dari cara brand berkomunikasi. Jadi ini sebuah fenomena yang luar biasa sebenarnya. Iya.
Jadi pada waktu itu Anda sudah merasakan rasa keberhasilan yang pertama. Itu penting sekali kan rasa keberhasilan itu. Nah, kemudian saya dari kejauhan saya amati Anda punya juga satu mahakarya yang menurut saya legendaris, yaitu Starbucks yang di Bali. Oh iya, Nah, Pak Jaya, tolong betul. Anda cerita tentang kenapa Anda kok bisa punya suatu gagasan seperti itu. Yang saya sengaja nggak cerita supaya Anda yang cerita. Iya. Silakan. Jadi ya Starbucks berencana tahun 2017 itu membuka gerai terbesar di Asia, Oh, di itu Asia gerai Tenggara. terbesar di Asia. Yes, itu yang di Bali itu terbesar di Asia Tenggara. Kalau Oke, nggak salah Asia Tenggara. Oke. kedua setelah Cina gitu ya. Jadi pada saat itu mereka mencari local consultant yang bisa membantu menciptakan narasi yang tepat gitu ya. Karena mereka ingin membuka store yang tidak seperti store-store lainnya gitu ya. Starbucks tuh punya yang namanya special store. Jadi kalau kita lihat di Seattle itu special store pertama itu menceritakan sejarahnya Starbucks. Jadi seperti kita datang ke museum gitu ya. Anda pernah datang ke Seattle? Enggak, saya juga hanya baca-baca karena baca. Oke. Ya, saya riset. oke. Dan kemudian di China mereka buka satu, itu bekerja sama dengan Jack Ma, dengan Alibaba. Di mana? Itu di China, di Shanghai. Di Shanghai. Oke. Ya. Nah itu mereka menciptakan dengan konsep teknologi, jadi semua serba teknologi. Nah project ketiga mereka mau bikin di Bali gitu ya, dan mereka meng-hire kita, dan pokoknya Kok saya ingat. bisa? Ya astungkara ya, kayak apa? I don't know. It's a law of attraction. Suddenly tiba-tiba dapat email dari Starbucks cerita kita butuh konsultan, kita dikasih waktu 2 minggu untuk menyiapkan konsep. Akhirnya udah, saya ingat saya bilang sama tim saya, ini project terbesar yang akan kita handle kalau kita dapat. Dan satu-satunya cara kita bisa ngedapetin project ini is to tell them something that they don't know. Kita harus ceritain sesuatu yang mereka nggak tahu. How do you know what they don't know? The only thing that they don't know is what makes Bali Bali. A lot of people understand, okay, Bali is beautiful with its beach, with its ocean, with its culture. Dan kita mencoba mencari tahu, apa sih yang membuat Bali itu Bali? Dan akhirnya kita menemukan satu filosofi yang namanya Trihita Karana. Jadi, ya, ini adalah filosofi hidup masyarakat Hindu Bali, di mana mereka percaya bahwa manusia itu harus hidup secara harmonis dengan manusia lain, dengan alam, dan dengan Tuhan. Oke, itu kita jadikan satu landasan pemikiran dalam pengembangan konsep. Kemudian kedua, Bali ternyata punya yang namanya Astak Kosala Kosali. Ini adalah sistem prosedur arsitektur gitu ya dalam rumah-rumah tradisional Bali atau juga dalam pembangunan pura. Itu akhirnya kita jadikan landasan berpikir. Nah, dua akar budaya dari masyarakat Hindu Bali itu kita coba combine dengan filosofi Starbucks sebagai brand global gitu ya. Dan akhirnya ya sudah kita presentasikan gitu ya konsep itu, dan puji Tuhan ya aku ingat jawaban mereka karena ini timnya banyak yang dari luar, dari New York, dari Argentina. Mereka bilang, how come the world doesn't know about this? Ini aku selalu merinding ya setiap cerita ini gitu. Yes. Kayak how come the world doesn't know about this? Dan dari situ itu menjadi titik awal mula kesadaran penuh dan juga kecintaan aku terhadap kekayaan Nusantara gitu, bahwa ini ada harta karun yang tidak tersentuh, yang seharusnya menjadi sumber inspirasi, sumber referensi kita dalam membangun apapun gitu loh. Jadi ya akhirnya project Starbucks itu seperti wake up call ya, bahwa kita harus stop
kita harus mulai stop referencing keluar dan mulai menggali apa yang ada di dalam. Wow, wow, itu yang saya sangat lama dambakan, bahkan khawatirkan. Ya, karena dengan permohonan maaf sebesar-besarnya, sayang sekali generasi Anda itu, dan apalagi generasi selanjutnya itu selalu mau nyari referendum itu susu keluar. Ya, kalau dari dalam nggak dianggap sama mereka itu sesuatu yang tidak ada harganya. Ya, makanya saya kan sangat sedang berjuang supaya teman-teman filsafat para filosof Indonesia ini punya filsafat Indonesia. Anda tahu kita kalau belajar filsafat selalu maunya ke Yunani, ya bahkan ke India, bahkan ke Jerman atau Cina. Nah, tapi kita sendiri tidak sadar. Seperti tadi Anda cerita tentang Bali itu filsafat Bali itu nggak ada duanya. Yeah. Nggak ada duanya itu kita boleh bilang bahwa Hindu asalnya dari India, tapi Hindu India dengan Hindu Bali beda. Ya, itu luar biasa Pak Jaya. Setelah aku mulai semakin mendalami gitu ya soal seni budaya Nusantara ini kan kita ini tuh sangat erat dengan pengembangan ideologi. Artinya kita pernah punya era Buddhism gitu ya masuk ke tanah Nusantara, ada adaptasi ideologi dengan kenusantaraan. Hinduism juga kan ya, Hindu kita bukan Hindu India gitu ya, adalah Hindu Nusantara. Dan itu pun juga ditemukan di Islam gitu ya, bagaimana para wali songo itu menyebarkan ideologi Muslim tuh melalui tembang-tembang, melalui tarian gitu. Nah, itu sebenarnya yang aku rasa memang perlu diperkenalkan kembali, karena aku sendiri masih ingat lah ya masa-masa sekolah itu 18 tahun kita masih sering mempelajari masa-masa feodalisme, gitu, masa-masa peperangan, masa-masa penjajahan gitu. Kita lupa bahwa kita pernah punya era kejayaan. Kita pernah punya masa yang gelang gemilang. Nah, tapi itu seperti dirahasiakan gitu ya. Ya, saya kira memang pada waktu itu, pada masa penjajahan yang 350 tahun itu ya memang sengaja oleh para penjajah kita, memang jangan sampai kita punya kebanggaan nasional. Ya, kenapa Vietnam nggak bisa ditaklukkan? Karena Vietnam punya kebanggaan nasional luar biasa, Pak. Padahal dengan segala hormat pada teman-teman di Vietnam, kebudayaan Vietnam dibanding Indonesia, mohon maaf ya, artinya ya sorry, to say bukan tandingannya lah. Tapi bagaimana mereka bisa bertahan, ya itu tanpa bisa ditaklukkan, karena mereka punya kebanggaan nasional. Nah, saya sendiri kagum pada tadi Anda sudah menyebut tentang Bali tadi, ya nama stoik Trisula itu sendiri, itu saya langsung tertarik. Karena di satu sisi Anda menggunakan stoik, yang kita tahu itu asalnya dari Yunani di sana, ya Marcus Aurelius, tapi Anda kok pakai Trisula? Nah, monggo, itu bagaimana? Ya, menarik sekali. Terima kasih juga sudah notice, karena itu salah satu poin penting dalam perjalanan saya sendiri gitu ya, dalam mencari jati diri dan juga mencari pakem-pakem lakon berkehidupan gitu. Jadi memang pada saat itu saya bukan expert di stoicism gitu ya, cuman secara singkat saya baca di satu buku ini, penulis ini menganalogikan stoik itu dengan satu analogi yang menurut saya sempurna. Dia bilang stoik itu seperti satu pohon besar yang mengakarnya sangat kuat, tapi secara silih berganti dedaunannya itu mengikuti era dan musim. Akan ada perubahan bentuk dari daunnya mengikuti musim, beradaptasi.
memproses. Tapi secara akar itu tidak berubah sama sekali. Nah, itu yang saya rasa sangat relevan kepada seni budaya Nusantara gitu. Seni budaya Nusantara ini harus ditransformasikan. Kita harus berani mentransformasikan ini dalam bentuk-bentuk baru. Tidak merubah pakem, tidak merubah akar, tapi yuk kita 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 cari cara-cara baru untuk memperkenalkan. Itulah adaptasi teknologi, adaptasi digitalisasi dan lain-lain. Yaitu stoik gitu ya. Dan Trisula ya kita sama-sama tahu bahwa setiap kerajaan bahkan juga di Yunani dari Poseidon ini sebagai senjata senjata utama gitu. Ya, tapi Jadi senjatanya Siwa juga. Siwa juga betul. Ya, Dan di setiap lintas kerajaan Nusantara juga Trisula memiliki, bahkan di kantornya, saya mampir ke kantornya Pak Jaya juga ada Trisula tuh kan di. Kok Anda tahu? Tahu dong. Itu hadiah dari teman saya yang orang India yang mengajarin saya tentang Bhagavad Gita. Ya. Ya, tapi saya tetap nggak setuju Bhagavad Gita. Ya, dengan segala hormat ya, karena menurut saya Bhagavad Gita itu mengajarkan manusia untuk menerima kenyataan bahwa ya kita memang kadang-kadang memang harus melakukan kekerasan. Nah, itu yang saya masih belum bisa menangkap. Tapi udahlah, itu urusan lain ya. Itu politisme. Nah, tapi sekedar Anda tahu, mungkin dalam waktu dekat-dekat ini saya itu melihat bahwa filsafat Jawa, kejawen. Anda orang apa? Wah, saya gado-gado. Jadi ibu saya Kalimantan Selatan, Dayak, bapak saya Inggris. Inggris mana? Pertanyaan saya. Inggrisnya lebih ke Wales, Bristol. Jadi ada Atlantis dan Lemurian ya, di dalam diri Wales saya. Itu justru yang paling menarik buat saya. Ya, karena ya teman saya yang namanya Charles itu kan Prince of Wales. Iya. Dan saya datang ke sana. Anda pernah ke Wales kan? Ya, setiap tahun biasanya. Ya toh, bahasanya kan beda. Betul. Ya, mereka punya kebanggaan bahasa mereka kan. Keren. Ya, ini dia. Ini dibawa sama teman. Mana sini? Mana? Sini. Nah. Ini biar di sini. Ini saya harus foto ini. Jadi ini artinya saya menghormati stoik Trisula. Luar biasa. Ya, makanya saya kira ya, saya silakan mereka bilang saya percaya tahayul, ya saya mengapa. Tetapi seperti tadi Anda cerita, bagaimana Anda memenangkan ya, Anda memenangkan itu proyeknya Starbucks, ya. Dan juga bagaimana kok saya bisa punya Trisula di sini dan ternyata saya mengundang Anda di sini. Ya, ini kan tidak ada hubungannya semua. Ya. Tapi saya yakin itu adalah apa yang disebut takdir, yaitu kehendak Tuhan. Tidak ada yang kebetulan. Yes. Orang Indonesia percaya tidak ada kebetulan. Keren, Anda keren ya. Nah, bagus sekali. Sekarang tolong kita lompat sedikit. Kok bisa Anda memenangkan award-winning agency campaign of the year di Hong Kong untuk produk Clear Unilever? Nggak main-main. Monggo. Bagaimana ceritanya? Ya, jadi ya memang kita sudah kerjasama dengan Unilever dan Clear 4 tahun terakhir gitu ya, mencoba memperkenalkan pendekatan-pendekatan baru dalam komunikasi brand gitu, bagaimana dari konten komedi, dari konten yang heart touching, storytelling dan serius. Dan ya akhirnya ternyata itu ya, pada saat kita fokus berkarya, sebenarnya kita nggak pernah fokus ke award gitu ya. Pada saat kita berkarya saja dengan tulus, dengan jujur.
dan ternyata akhirnya mendapat apresiasi gitu. Itu juga saya surprise waktu dapat informasinya. Ternyata dibandingkan dengan beberapa agensi juga brand lain di sana, dan ternyata kita Indonesia yang dapat. Jadi itu juga sebuah unexpected ya, unexpected Makanya, moment. tadi itu kan yang tidak ada yang kebetulan kan. Nah, Betul. kok bisa Anda dapat itu proyek itu? Wah, itu lagi tidak ada yang kebetulan. Bisa kadang-kadang kalau saya track back gitu ya, project tiba-tiba ada satu email masuk, kita bales, kita meeting, kemudian beride, jalan. Nah, selalu seperti itu. Jadi it's very organic and it's very natural. Ayo Muslim? I am a Muslim. Oke. Dan ayah Anda sekarang ada di mana? Di Wales. Yes. Beliau? He's a Muslim too. Jadi Muslim. dia convert. Yes, he convert waktu dia menikah dengan mama saya. Oh, yes. Yeah. Please greet him. Yes, yeah. And also I'm curious. What is your religion standpoint? I'm always curious. Yeah, and you know KTP ya? Yeah. Yeah, in KTP I am a Nasrani. Okay. In but heart? I admire all religion. Beautiful. Even I admire atheism. Yeah. Okay. Yeah, you know, Buddhism actually is not a religion. Yeah. But I admire Buddhism. I think there is. Yeah, I think ya, in respond to that gitu ya. Ini relate juga ke beberapa poin yang udah saya omongin gitu. Pertama saya dari Starbucks itu kan timbul kecintaan terhadap seni budaya Nusantara kan. And then akhirnya mempelajari Jawa, filosofi hidup Jawa, simbol-simbol Jawa. Kemudian juga sempat mempelajari Kalimantan. Sampai di satu titik saya berpikir ini kalau saya spend the rest of my life to study Indonesian culture, nggak akan selesai gitu. Yeah. So I question myself again gitu. Seni budaya ini tuh lahir dari mana? Wow. Kenapa ada tarian yang berbeda gitu? Kenapa ada batik dengan teknik yang berbeda, tenun dengan teknik yang berbeda? Akhirnya di situ saya melihat, oh ternyata nilai-nilai kehidupan masyarakat Nusantara inilah yang melahirkan produk-produk budaya gitu. Saya melihat misalnya pemaknaan gotong royong di beberapa desa di Kalimantan itu memiliki arti membangun rumah adat. Jadi bukan saling bantu. Kalau orang modern itu kan melihat gotong royong apa? Bantu satu sama lain. Nah, di desa-desa adat itu lebih spesifik. Gotong royong itu adalah membangun rumah adat tuh di Kalimantan. Kemudian di satu desa di Sumatera, gotong royong itu adalah tarian. Pada saat kita menari bersama itu adalah bentuk gotong royong gitu kan. Nah, itu saya makin jelimet lagi tuh Pak Jaya. Kayak, loh, ini bahkan nilai-nilai kehidupan bisa memiliki manifestasi yang berbeda dalam produk budayanya. Akhirnya saya riset lagi. Nilai-nilai Nusantara ini tuh lahir dari mana? Oh, ternyata karena bangsa kita ini bangsa spiritual. Makanya sekaya ini. Gitu loh. Kita ya itu Pak Jaya. Akhirnya saya nemu titik utamanya gitu ya dari semua kompleksitas yang ada. Oh, ternyata kita bangsa spiritual. Kita bukan ngomongin agama ya, Pak Jaya pasti paham betul lah. Yes, I understand. Ya. Dan apa yang itu Anda utarakan itu sebetulnya secara geometrik ya itu bisa dijelaskan. Bangsa Nusantara ini vertikal. Ya. Nah, bangsa Eropa, bangsa Barat, ya, anunya itu horizontal. Ya, mereka ya lebih mementingkan das sign.
kenyataan, fakta, ya semua kan data, ya tuh. Nah, bangsa kita ini sudah merasakan sejak dahulu kala bahwa ada sesuatu di luar. Saya nggak bilang dasain itu buruk, tetapi ada sesuatu. Kalau dasain itu didiamkan, dia akan menjadi dasain. Tetapi peradaban, civilization itu letaknya di mana? Adalah perjuangan manusia menjadikan dasain menjadi dasolen. Nah itu yang dilakukan, makanya tadi saya bilang mungkin besok itu naskah saya dimuat. Saya menulis tentang stoikisme kejawen. Jadi saya menemukan pemikiran stoik itu di dalam kejawen. Dan saya yakin, ya saya belum mempelajari filsafat Bali, tapi saya yakin stoikisme juga ada di dalam itu. Jadi itu dari mana? Dari ya tentang itu seperti ayah saya kan di Wales, ayah Anda di Wales kan, ya Anda di sekarang ada di sini. Nah itu sebetulnya ada semacam keterkaitan spiritual yang mempersatukan kita sebetulnya. Ya, saya pernah berjumpa dengan Prince of Wales, yaitu Pangeran Charles, makan siang dengan beliau. Saya kaget sekali. Dia itu ternyata menurut saya ya itu lebih kejawen ketimbang kita, ketimbang saya. Ya, dia sangat menghormati kebudayaan, kearifan lokal. Nah, tapi ini kok jadi saya yang ngomongin. Saya sangat menikmati loh. Saya juga pengen belajar ya, banyak. Ini kita ngobrol apa aja. Tapi oke, Anda sudah membuktikan itu. Nah, sekarang ini kan ada Best Government Public Relation Campaign Barcelona. Ya ampun. Karya Anda untuk Telkom. Bisa Anda ceritakan apa yang Anda lakukan dengan Telkom kok sampai mendapat Best Government Public Relation Campaign, bukannya di Jakarta tapi di Barcelona. Silakan. Iya, wah Pak Jaya lumayan nih ya riset nih. Jadi ini project yang udah cukup lama sebenarnya. Jadi seperti kita tahu Telkom sebagai giants gitu ya, sebagai BUMN yang memiliki cakupan yang sangat luas. Ya 3-4 tahun yang lalu kami ditantang untuk bagaimana Telkom sebagai perusahaan BUMN yang besar bisa relevan di mata-mata anak muda. Karena pada saat itu kita tahu sendiri trennya tuh semua talent terbaik pengennya ke startup, pengennya bikin bisnis, melihat mungkin ya pada saat itu melihat BUMN atau korporasi yang besar itu sebagai sesuatu yang tidak welcoming gitu ya. Nah, padahal pada saat itu kita melihat Telkom sedang melakukan banyak sekali inovasi. Mereka sedang mendesain kantor barunya dengan sistem digitalisasi, mereka sedang merubah infrastrukturnya dan lain-lain. Ya intinya kita ditugaskan untuk memvisualisasikan inovasi-inovasi yang dilakukan Telkom kepada publik gitu ya. Akhirnya dengan cara-cara yang kreatif, dengan storytelling dan naratif yang baik, kita mencoba memperkenalkan Telkom dengan wajah baru, dengan pendekatan yang lebih muda, pendekatan yang lebih millennials gitu ya. Dan ya ternyata berdampak positif dan akhirnya juga mendapatkan awareness gitu ya dari luar negeri. Jadi kurang lebih begitu Pak Jaya. Buat Anda kelihatannya sepele gitu. Padahal gitu nggak main-main. Nah, begini. Saya kalau mendengar kata kreatif, di samping kagum, tapi ada khawatir juga. Anda tahu, kreativitas kan bisa diarahkan kemanapun juga. Ya, kreativitas bisa dipakai untuk menolong manusia, untuk menyembuhkan penyakit, ya untuk kebaikan lah. Tapi kreativitas juga bisa digunakan untuk maksud yang negatif, bahkan destruktif.
Ya, kita ingat saja bagaimana sebetulnya kurang kreatif apa para ilmuwannya Hitler itu, ya. Tapi kan kemudian kreativitasnya kan terjadinya menyengsarakan bahkan membinasakan manusia. Nah, kreativitas ini kebetulan Anda di Barcelona menangnya public relation. Saya di Eropa cukup berusaha mempelajari public relation, bahkan saya pernah berjumpa dengan Frank Jenkins di sana. Tentu saya kan abad yang lalu. Nah, saya juga merasa khawatir tentang public relation. Nah, begini, menurut saya apapun di dunia ini tergantung nilainya baik buruknya tergantung kepada etika, akhlak. Sekarang saya tanya, andaikan saya pemerintah sekarang ya, saya penguasa. Kemudian saya akan membuat suatu kebijakan yang benar-benar akan merugikan negara dan akan bahkan menyengsarakan rakyat saya. Tetapi saya memang ingin melakukannya. Nah, kan saya perlu dukungan public relations untuk bisa mensosialisasikan dan supaya masyarakat menerima apa kebijakan dalam tanda kutip saya ini sebagai yang betul-betul perlu. Kemudian saya datang ke Anda. Mas Kenan, mau nggak Anda menolong saya membuat satu kampanye public relation yang betul-betul hebat dan saya yakin Anda mampu. Tapi kebijakan saya ini, ya Anda tahu sendiri, ini akan menguntungkan saya, tapi akan merugikan negara, bangsa, dan rakyat. Anda mau apa nggak? Oke. Jadi mungkin begini Pak Jaya, saya selalu diingatkan gitu bahwa pada saat kita berkarya, karya yang baik itu adalah karya yang memiliki bentuk persembahan gitu, bentuk persembahan kepada Tuhan. Jadi saya juga selalu minta di-guide gitu ya, minta di-guide dalam setiap langkah, dalam setiap ucapan, dan juga dalam setiap keputusan gitu yang saya ambil. Dan apa ya, apalagi kalau saya sudah tahu gitu ya, awareness saya sudah tahu bahwa ini bukan hal yang tepat untuk dilakukan, pasti saya nggak akan lakukan. Okay. Itu clear gitu. Yeah. Tapi yang sebenarnya yang menantang itu kan kadang-kadang tipis ya. Kadang-kadang tipis gitu. Kita sampai nggak tahu sampai mungkin sampai mungkin di akhir gitu. Di akhir kita baru tersadarkan gitu ya. Iya. Mungkin ya kalau situasinya seperti itu, kalau saya sudah sadar betul bahwa karya saya ini merugikan, bahwa project ini juga hanya menguntungkan satu belah pihak, ya mungkin saya mundur gitu. Jadi intinya saya berharap selalu diberi kesadaran gitu ya. Selalu diberi awareness, diberi kepekaan. Ya karena itu kadang-kadang yang lebih berbahaya tuh yang tipis-tipis tuh yang kita nggak tahu ini benar atau enggak. Yang kalau yang jelas, kalau yang jelas nggak benar, bye-bye gitu loh. Waduh, ya sebetulnya saya tanpa bertanya saya sudah merasa pasti Anda tidak mau. Nah, kalau boleh saya tahu, kalau tadi kan ayah Anda dari Wales, ibu itu dari Kalimantan dari mana? Sekitar 4 jam dari Banjarmasin itu ada satu desa Amuntai namanya. Ibu itu keturunan Dayak, ya. Gotong royong. Ya. Rumah panjang. Betul. Nah, sekalian saya ini dari dulu karena saya itu Dayak termasuk yang saya belum kenal ya anunya di situ. Sebenarnya ada berapa suku Dayak di Kalimantan? Wah, itu banyak sekali variasi. Apakah masing-masing beda dengan satu lainnya? Berbeda. Saya mungkin nggak berani juga ya untuk ngomong ini karena saya bukan pakar gitu. Cuman dari paman saya juga yang seorang profesor di Kalimantan, dia ngajar di sana.
Dia bilang secara fundamental sebenarnya sama gitu, nilai-nilai kehidupannya sama. Tapi itu manifestasi dari nilai-nilai kehidupan itu yang bisa berbeda. Dari apa patternnya bisa berbeda, dari busananya bisa berbeda, dari perilaku atau behavior tatanan hidupnya berbeda. Tapi pada intinya nilai-nilai kehidupannya sebenarnya sama. Oh ini saya diperingatkan, saya katanya turun ini, saking semangatnya ngomong ini, saya melorot. Ya buat saya kalau penting nggak pakai sel juga nggak apa-apa, bang. Ini pembicaraan dengan Anda sangat menarik. Nah, Anda pernah tinggal di desa Ibu? Untuk tinggal dan hidup tidak pernah, tapi mungkin sekitar 6 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu saya menyempatkan diri untuk 2 minggu di sana. Wah. Nah, Untuk boleh saya tahu apa yang Anda rasakan pada pengalaman ya. Ya. Jadi pertama saya berziarah ke makam buyut gitu ya di sana. Dan pada saat itu saya belum bisa mengolah rasa gitu. Ada rasa tapi saya nggak tahu ini rasa apa. Tapi di satu momen saya lagi duduk makan kelapa gitu ya, sama om saya yang profesor yang saya ceritain itu, tiba-tiba ada satu orang datang, bapak-bapak sangat karismatik, sangat gagah gitu ya, dia pakai kain Dayak gitu, tapi pakai baju putih, dan dia datang mengarah ke saya gitu. Saya ingat dia agak mengendus gitu, kayak mencium aroma gitu. Terus dia bilang, kamu orang Dayak kah gitu. Wah, itu pertama kali dalam hidup saya dibilang kamu orang Dayak. Biasanya kalau nggak orang Arab, orang India, bule atau apa. Terus saya sampai bilang kayak, kok tahu gitu. Kecium wanginya. Nah di situ tuh wah gitu. Karena mungkin bisa dibilang saya aware gitu ya dengan metafisik yang orang Indonesia punya gitu, tapi untuk experience langsung sesuatu seperti itu tuh lumayan sebuah eye opening experience bahwa oh ternyata memang bukan soal mistis atau bukan soal magic gitu, ini soal rasa gitu. Yes. Ini rasanya tuh bisa kuat, instingnya jalan, sampai dia dalam aroma pun dia udah bisa tahu gitu. Yes. Itulah yang akhirnya dan saya itu mulai menunjukkan bahwa beliau pasti dekat dengan alam. Betul. Ya, Betul karena sekali. memang teman-teman kita yang dekat dengan alam ini memang dengan tanpa sedikit pun maksudnya merendahkan, tapi mereka justru masih punya indera satwa. Ya toh, kan ya kita ini sudah indranya kan sudah rusak, yang saya lah ya itu sudah rusak karena hidupnya di kota kan. Tapi kalau itu teman-teman kita yang di pedesaan itu dahsyat sekali, luar biasa. Nah oke, kelihatannya Anda masih punya cerita lain, silakan. Iya, itu sebenarnya titik awal apa ya, kena satu pada saat dia memberikan statement itu saya nggak takut, saya nggak merasa terancam, saya nggak merasa bingung gitu ya, nggak merasa bingung, tapi saya merasa oh inilah kapasitas yang bisa manusia manifestasikan pada saat mereka betul-betul bisa mengolah rasa di dalam rasa gitu ya. Itu juga akhirnya saya mulai pelajarin di Jawa gitu. Bahkan di Jawa juga ada dua filosofi yang saya kagumi gitu ya. Yang pertama ada kata-kata banyak orang bilang bisa merasa. Oke. Ya kan? Apa banyak orang merasa bisa padahal tidak bisa merasa gitu. Iya. Ya kan? itu ada ruang sobiso. Dan itu yang pertama gitu menurut saya, kayak konsep-konsep dasar gitu ya. Dan kedua, ini filosofi Jawa juga, Hamemayu Hayuning Bowono gitu. Dan bagaimana
tugas manusia seutuhnya itu adalah mengindahkan keindahan dunia. Wow, Nah, wow. ini kan apa ya? Saya yakin ini filosofi-filosofi yang apa bukan melalui logika gitu. Ini Nah, melalui yes, rasa, yes, 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 yes. melalui rasa yang Baru tadi penuh. kita berdebat sama Hmm, Ibu Ella tentang logika itu apa. Ya saya bilang, hmm. nah tapi ternyata Anda juga merasakan itu logika itu. Ya, jadi Aduh, memang logika tuh apa ya? Aku melihat ya logika lah yang membuat kita ada di kemunduran kolektif ini gitu oh, ya. ya, 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 Ya ya, kan ya itu semua harus ada teman-teman saya yang penjelasannya. ahli logika marah semua itu nanti tapi biarkan saja. Memang benar karena logika kita bisa menyesatkan. Hmm, Ya karena ya kita tahu ya persepsi manusia itu kan sangat rawan. Karena tadi kita sudah kehilangan mencium, mendengar. Kita kan bisanya hearing, tapi nggak bisa listening kan? ya itu logika itu kan yang kalau di Jawa juga disebutnya akan menyulitkan kita untuk suwung, untuk kosong, Wow, ya kan? ya, wow, Anda ternyata kejawen, tentunya. Makanya stoik ya. Saya saya hanya mengcompile ya, Ya, ya nggak mengcompile apa-apa. Kan ini semua sebetulnya kan cuma istilah kan. ya Istilah itunya sama, esensinya itu sama. betul. Oke, wah keren sekali. Nah, di samping apa yang saya sudah tanyakan tadi, nah di sini saya lihat ada Green School Bali. Apa itu? Oh ya, Apa itu? Makhluk apa Green School Bali? oh jadi ini project yang baru, kebetulan baru launching minggu depan. Jadi Pak Jaya harus visit lagi ke Bali. Ini adalah sekolah alam mungkin bisa dibilang terbesar di dunia. Dan Wah, mereka buka pertama kali itu di Bali, sekolah alam. Jadi beneran udah kita lepas semua mindset kita soal sekolah itu seperti apa. Ada tembok, ada apa. Ini di lapangan terbuka dengan dikelilingi apa feature-feature bambu. Mereka mempelajari permasalahan-permasalahan lingkungan. Anak-anak dari kecil sudah dididik langsung untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan dunia. Ini kenapa saya pindah ke Bali? Kalau bisa dilihat backgroundnya, iya makanya. Ya. saya pindah ke Bali memang karena saya ingin anak-anak saya sekolah di sini gitu. Dan Itu proyeknya siapa? itu proyeknya John Hardy. John Hardy, kalau Pak Jaya tahu John Hardy Jewelry, Oh, dia salah satu businessman yang akhirnya menciptakan ide ini. Dan ya sekarang Green School udah ada di South Africa, di New Zealand, I think they're opening di New Mexico. Nah intinya ya kami berkesempatan untuk membantu Green School Foundation di Bali untuk melakukan gala dinner gitu. Jadi kita bikin konsepnya, kita mengambil filosofi Bali 1960, kita ciptakan identitasnya, logonya. nah kenapa John Hardy kok bisa minta Anda untuk bikin itu ya? Walaupun jawabannya nanti bilang nggak ada yang kebetulan lagi. Tapi oke, ceritanya gimana? Ini memang bukan dari John Hardy-nya langsung, jadi dari executive director dari Green School Foundation. Wow, saya juga nggak pernah recall ya ketemunya gimana ya. Oh, awalnya saya diundang untuk visit Green School. Itu mungkin 4-5 bulan yang lalu. Nah, saya visit ke sana, akhirnya ngobrol, saya cerita Trisula, akhirnya kerjasama. Ya, begitu juga, organik aja, nggak ada yang aneh-aneh Organik. Ya, prosesnya. ya, ya organik. Oke, oke. Gitu. Ya, nah itu menurut Anda akan menjadi sekolah terbuka yang terbesar di dunia. Saya harap dan saya percaya gitu, maksudnya, I think we need to reevaluate our education system ya. I mean, it's been
it's been the same for a very long time gitu. Tadi kita di awal juga sepakat gitu bahwa bahkan landasan sejarah kita banyak banget yang di feodalisme gitu, bukan di masa kejayaan Sriwijaya, Majapahit gitu. Nah, begini, karena saya tertarik pada tadi waktu saya kan punya lembaga yang namanya MURI, ya, yang memberi anugerah kepada hal yang paling. Nah, ini kan menurut ini kalau memang benar, nah tolong Anda nanti bahas dulu bersama. Yes, will do. Ya. Akan saya sampaikan. Oh, ini dia. Ini bahkan ini ya. Green School. Green School ya. Ya, coba Pak Jaya lihat-lihat. Aduh, Green saya sangat mengagumi sekali. Recognized by World Economic Forum. Wah, future ya anunya sini. Nah, coba Anda bahas bersama teman-teman Anda, apakah benar ini terbesar di dunia? Oke. Nah, kalau Anda itu sudah, nanti tolong kasih tahu kami ya, supaya kita bisa nanti melihat kemungkinan anugerah MURI untuk ini. Ya, will do. Oke, akan saya sampaikan. Ya, itu bukan main artinya. Nah, sekolah alam terbesar. Iya, sekolah alam. Ya, karena ya Jean-Jacques Rousseau memang yang mempelopori, tetapi kan dia waktu itu nggak bikin sekolah alam, dia cuma melakukannya gitu aja. Dan juga waktu di zaman Yunani juga cuma asal melakukan, tapi belakangan ini kan secara sadar dibentuk sekolah alam ini. Oke. Nah, Mas Kenan, sekarang waktu sudah mendekati tanpa terasa, sudah mendekati. Saya ini padahal habis vaksin loh, anunya ya, kondisi saya sebetulnya agak ngantuk ini, tapi karena yang ngomongnya dengan Anda jadi saya nggak ngantuk saya. Nah, kayaknya harus ada kesempatan ngobrol langsung ya. Oh, saya khawatir nanti nggak berhenti. Ini rasanya masih prolog, ini masih perkenalan, belum ke inti dari segala intinya. Yes. You are very interesting. Nah, begini. Menurut Anda jelas masih banyak yang belum saya tanyakan karena keterbatasan waktu maupun keterbatasan wawasan saya. Tetapi yang menurut Anda perlu kita ketahui semua tentang kegiatan Stoik Trisula ini, supaya kita bisa memahami apa sebenarnya niat perjuangan Anda ini. Silakan. Iya, saya percaya sekarang kita sedang masuk ke dalam tatanan baru. Krisis ini adalah sebuah pertanda bahwa akan lahir pemikir-pemikir baru yang akan merubah tatanan ke depannya. Dan kalau kita merefleksikan ke pandemi 100 tahun yang lalu, the Spanish flu, itu melahirkan tatanan baru, yaitu tatanan intelektual, melahirkan revolusi industri, melahirkan dunia kita hari ini. Dan ya saya harap dan perjuangan saya adalah kesadaran spiritual yang tinggi dan juga intelektual yang tinggi itu berjalan secara harmoni agar bangsa kita ke depannya bisa lebih kuat ya. Jadi saya melihat adalah ke depannya konsep ketuhanan, spiritualitas, dan intelektualitas itu akan bersinergi yang akhirnya akan melahirkan karya-karya yang lebih bermanfaat lagi dan lebih meaningful lagi untuk masa depan. Itu harapan dan perjuangan saya. Saya kira harapan Anda absah sekali. Karena Anda sebagai Muslim tentu tahu benar ya pada waktu itu abad keemasan Islam ya yang di Baghdad Al-Hikmah itu adalah apa yang tadi Anda ucapkan, intelektual dan spiritual bukannya bertentangan tetapi menjadi satu, kemudian untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Wah, keren. Ya, makanya Stoik Trisula itu kata itu sendiri sudah
sudah sangat bermakna ya. Anda mempersatukan Barat dan Timur di situ kan, anunya Iya. situ. Jadi nggak ada lagi Barat Timur, nggak ada lah. Nggak ada. Semua Nggak ada. itu cuma istilah, ya. Betul. Nggak ada Betul. Wales, nggak ada Dayak, nggak ada Cina, nggak ada apa. Tapi kita menjadi umat manusia. Iya. Terima Setuju. kasih Mas Kinan. Terima Kami- kasih Pak Jaya Suprana. Kami nggak punya apa-apa, tapi sangat sederhana dan sangat tidak kreatif. Ya, ini Terima adalah kasih. piagam ucapan terima kasih dari Jaya Suprana Institute kepada Anda yang telah berkenan meluangkan waktu berharga Anda untuk menjadi narasumber Jaya Suprana Show yang ternyata sangat bermanfaat bagi kita Terima semua. kasih. Terima Terima kasih. kasih. Tepuk tangan Sehat untuk Mas selalu. Kinan Pierce. Tepuk tangan. Tup. Ah.